Bisa? Oke, siap. Jadi agenda sore ini, minggu kemarin kita bahas apa ya Ibu Bapak ya, sebelum mungkin masuk ke agenda. Ada yang mau sharing? Bu Rani, masih ingat kira-kira Membahas kelompok 6 kalau nggak salah Pak. 6 ya. Jadi minggu yang lalu kalau tidak salah praktis kita presentasi kelompok ya Bu ya. Ya, presentasi kelompok sampai ke kelompok 6 ya. Kelompok 6 berarti kurang satu lagi atau kurang satu lagi ya. Mungkin kelompok 6 kemarin udah tamat, udah tuntas atau ada pembahasan yang belum ya? Ada yang masih ingat? Sudah tuntas? Alhamdulillah sudah Pak, sudah tuntas. Udah Insyaallah. tuntas saya Panjar. Oh iya siap. Ada mungkin yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Mungkin di unek-unek atau di mana kita sebelum kelas ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita masuk ke agenda ya. Agenda hari ini berarti mungkin ada beberapa, tapi saya lihat dulu. Kalau tidak salah yang pertama ini yang penting ini agenda yang pertama adalah saya ingin cross check nih terkait dengan tugas Ibu Bapak. Apakah sudah ada yang mengumpulkan atau bahkan lupa atau ada yang belum? Ada yang mau sharing? Jadi sebenarnya tugas yang kedua ini atau merupakan sebenarnya tahapan pertama dalam melakukan penelitian nih. Saya ulang lagi kan mungkin 3 minggu yang lalu berarti ya. Karena 11 Oktober itu adalah seminggu yang lalu ya. Jadi cepat sekali ya waktu berlalu ya. Ibu Bapak diminta untuk mendefinisikan, memformulasikan ide untuk mini research, kemudian menuliskan judul, tujuannya, kemudian studi literatur, gitu ya. Kelihatan nggak ya? Saya drop dulu lagi deh. Saya screen lagi. Oke. Kemudian studi literatur, kemudian deskripsi singkat ya, yang merupakan alasan, gap, motivasi, contribution, dan expected result ya, harapannya. Dengan mengaitkan citasi ya. Nah ini dituliskan deadline-nya 11 Oktober nih. Sekarang 18 Oktober ya, berarti udah memang sengaja saya lewatin 1 minggu ya, supaya Bu Bapak tambah siap begitu ya. Kira-kira sudah ada yang mengumpulkan ke ketua kelas? Bu Warzukni? Atau ada yang belum? Maka satu. Sudah? Di Google Drive yang mana ya? Yang sama kah atau gimana? Yang sama, ya tidak sama. Oke. Jadi agenda yang pertama itu adalah saya ingin membahas itu, tapi mungkin sedikit saya kenalkan terkait dengan materi. Habis itu kita bahas itu, karena itu yang menjadi next homework-nya ya, PR ya. Bisa dicatkan lagi, udah ketelen anunya. Bisa dicet, oke di situ ya. Pak Adit, mohon. Mungkin ada yang ditanyakan dari tugas itu? Salah. Pak, mau bertanya Pak, izin bertanya. Kok kenapa? Sambil saya ngopi, mangga Pak, lanjut. Ya, kan itu sudah dikumpulkan Pak. Seandainya ganti ide Pak, apakah masih diperbolehkan Pak atau menambahkan lagi? Oh ya boleh, tentu saja. Karena ini riset ya, artinya pikiran itu bisa berubah-ubah. Tapi memang ada ruginya kan, pasti ya. Ruginya adalah waktu sudah kebuang begitu ya. Kita harus nulis dari awal begitu ya. Nah, jadi memang harus dipikirkan masak-masak begitu ya. Apakah perubahan ide itu membuat pekerjaan mulai dari nol gitu ya. Tapi masih mending sih sekarang karena baru tahap pertama ya. Nanti kalau sudah tahap hasil begitu terus ganti topik kan nggak lucu gitu ya.
udah mau hasil, mau kesimpulan, tapi terus ganti topik lagi begitu. Baik, baik. Ini sudah ada ya, saya mau download. Gitu mungkin Pak Alex ada yang tanyakan lagi? Boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau cukup sambil download, saya ingin nanti kita balik lagi kalau misalnya ada tentu saja saya luangkan untuk ada waktu ya. Karena kita ingin membahas itu ya, jangan sampai apa itu PR berikutnya tersendat ya. Saya ingin pindah dulu, pindah layar. Jadi materi hari ini itu sebenarnya materi yang simpel buat Ibu Bapak ya. Tapi tetap saya berikan supaya ada istilahnya ada agreement-nya, ada konsensus dan juga Ibu Bapak tidak terlewati ya, tidak terlewati. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya minggu depan dan seterusnya begitu ya. Kita akan membahas lebih detail terkait dengan aspek computational thinking. Tentu saja sebenarnya nggak begitu masalah sih sebenarnya. Ini materi yang sederhana begitu ya. Tapi sekali lagi tetap kita bahas. Mungkin juga nanti kalau kita sudah kepepet karena banyaknya diskusi, maka materi ini atau materi yang lain setelah ini itu saya share di WA group gitu ya, untuk Bapak, Ibu Bapak untuk baca sendiri gitu, baca sendiri. Karena ini sangat sederhana kok, sederhana. Cuman ini walaupun sederhana, karena kita perlu belajar bersama ya, jadi tetap punya pikiran pemahaman yang sama, tetap diberikan gitu ya. Tidak dipercayakan Pak Adit baca ya buku yang kemarin literatur computational thinking, nah gitu kan. Habis itu dibaca atau enggak ya itu enggak ada yang tahu gitu kan ya. Nah jadi tetap aja kita sampaikan, kita ulas gitu ya. Walaupun super cepat. Waktu yang lebih lama akan kita gunakan untuk mendiskusikan riset, mendiskusikan riset Ibu Bapak. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Mulai minggu ini. Jadi kalau perlu mungkin slide-nya saya kirim ke WA group, terus nanti Ibu Bapak mencoba baca dan pahami. Nanti pertemuan minggu depan tinggal pertanyaannya apakah ada yang ditanyakan gitu. Kalau tidak berarti anggapannya slide itu sudah dibaca gitu ya. Sudah dibaca ya. Nah, untuk minggu ini saya terus terang kelupaan untuk ngirim ini ya. Jadi terpaksa harus kita diskusikan. Tapi ini terkait dengan logika dan algoritma thinking. Terkait dengan algoritma, saya pikir Ibu Bapak pasti paham lah ya, gitu ya. Mungkin logika ya. Logika itu apa Ibu Bapak? Ada yang punya ide? Masuk akal ya. Hah? Gimana? Masuk akal gitu. Masuk akal atau tidak? Oke, ya. Ada yang lain? Pak Alko? Algoritma? Ya Pak. Algoritma itu logika berpikir menggunakan nalar mungkin ya. Nalar ya. Oh, itu sudah memasukkan kata logika ya. Berarti gitu ya. Nah, kalau gitu logika itu apa Pak Alko? Mana Pak? Tadi kan definisi algoritma itu adalah apa tadi? Logika yang menggunakan nalar atau definisi logika? Iya, definisi algoritma tadi Pak ya. Oh, definisi algoritma ya, logika yang menggunakan nalar ya. Kalau begitu logika itu apa gitu, Pak Al? Oh gitu ya. Nah, karena ini kan ada kata logical ya, logika. Logika ya. Logika itu cara berpikir menggunakan nalar mungkin Pak ya. Menggunakan nalar ya, jadi banyak menggunakan nalar ya. Jadi memang kata yang sering kita gunakan sehari-hari ya. Logikanya mana gitu kan ya. Tapi logika itu apa gitu ya. Kadang kalau ditanya agak susah juga ya. Ada yang mungkin pendapat lain? Satu lagi. Mangga tuh. Pak Indra, udah lama saya nggak dengar Pak Indra. Mangga Pak Indra. Siap Pak. Yang mana terserah Pak, yang logika boleh, yang algoritma boleh. Oh, kalau algoritma sih saya pikir urutan langkah-langkah yang logis gitu ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah. Oke. Logis kalau, ya?
Ya, Logis kalau itu logikanya itu ya logis, masuk logikanya akal. oke. Masuk akal ya. Nah, ini berarti menggunakan kata logika juga ya definisinya. Iya. Ya. Nah, Betul. oke. Kalau gitu logika apa, Pak Asep, Pak Indra? Logika itu ya akal, Pak. Ya, oke. Akal gitu, pikiran, nalar. Nalar ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Boleh. Kalau algoritma setuju saya, biasanya definisi yang umum kita gunakan memang algoritma itu urutan langkah ya, urutan langkah. Ini di slide ini diberikan dasar logical thinking ya, logika berpikir atau berpikir secara logis gitu ya. Bahasa Indonesianya mungkin berpikir secara logis atau logical thinking ya, atau logika berpikir ya gitu ya. Mungkin benar semua itu, mungkin kayak terjemahannya. Logik ini definisi yang mungkin textbook ya. Yang tadi Pak Alex mengatakan apa? Masuk akal gitu ya. Ada penalaran gitu ya Pak Alko dan Pak Indra. Logika itu sistem yang digunakan atau yang istilahnya ya digunakan untuk membedakan antara argumen benar dan salah. Jadi di logika itu ada benar dan salah. Gitu. Nah, definisi yang lebih bebas yang tadi Pak Alex katakan. Sebenarnya logika itu digunakan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal gitu. Yang argumennya, reasoningnya itu berurutan, masuk akal, terurut, sehingga kesimpulan kita itu juga benar, gitu. Juga benar. Gitu. Jadi, tapi logika cenderungannya terkait dengan benar dan salah. Argumennya benar dan salah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, ya saya setuju bahwa logika itu adalah kita gunakan untuk menarik kesimpulan yang asal alasannya itu masuk akal, nah gitu, yang masuk akal. Setuju ya, Ibu Bapak? Ada yang tidak setuju? Oke. Nah ini logika ini dia sebenarnya ada beberapa prinsip ya. Tapi Ibu Bapak bisa, tidak semua saya masukkan di sini di dalam slide ini. Tetapi Ibu Bapak bisa baca di buku textbook yang jadi referensi kita ya. Gitu ya. Salah satunya itu adalah yang ini gitu ya. Jadi ketika mengaplikasikan suatu argumen ya. Ini proses induksi ya, proses induksi ya. Kita lihat ya, contohnya di situ ya. Socrates is a man. Socrates ini karena logika itu yang lebih memformulasikan nih Socrates dan terus filosofi ya, orang yang ahli filsafat lah ya. Socrates adalah manusia. Semua manusia adalah tidak kekal, artinya mati, mortal gitu kan ya, bisa mati. Gitu ya. Karena itu Socrates bisa mati. Itu kan ya, benar kan ya? Nah ini artinya ada rangkaian argumen ya di sini. Jadi diberikan premis ya istilahnya ya atau fakta gitu ya. Socrates adalah manusia, semua manusia bisa mati. Gitu. Oleh karena itu Socrates bisa mati. Gitu ya. Ini sering kita gunakan ya, walaupun ada banyak istilahnya bisa macam-macam ya. Jadi di dalam ada argumen deduktif ya. Di dalam logika, argumen berlogika, setiap sesuatu gitu ya yang sudah diketahui itu disebut premis. Premis itu mempunyai nilai kebenaran. Kemudian kita perlu menganalisa. Nah, analisanya itu adalah conclusion. Itu biasa kita gunakan ya. Ini hanya mengenalkan kembali. Jadi memang biasa gitu ya di dalam logika ya. Kita kenal premisnya apa begitu ya, baru kesimpulannya apa begitu ya, baru kesimpulannya apa. Nah, yang tadi itu yang benar ya, Socrates adalah seorang manusia ya,
Kemudian dilakukan generalisasi dia, premis yang umum ya, semua manusia adalah atau semua manusia bisa mati. Maka kesimpulannya adalah Socrates bisa mati. Tetapi yang kedua itu apa yang terjadi itu? Ada yang bisa sharing? Bisa Panjar? Ada masalah apa dengan yang kedua? Contoh yang kedua, Panjar? Yang ini. Halo, suara saya masuk? Iya, Pak. Oh, Ada, oke. Pak. Ya, gimana Panjar? Misi untuk Ada yang aneh? Apa begitu? misi Bisa itu apa, mungkin Pak? Misi itu nama anjing. Oh, Kan kelihatannya Misi is a dog. Misi itu adalah seekor anjing. Misi itu nama anjing ya, nama anjing biasanya kalau disebut kayak gini. Atau jenis anjing, jenis anjing. Kemudian Pak Anjar, semua anjing berwarna coklat. all dogs are brown. Iya. Semua anjing brown itu apa? Coklat ya. Coklat. Oleh karena itu, therefore, oleh karena itu, Misi is brown. Betul nggak Pak Anjar? Iya. Ya, Pak. Kalau misalkan konteksnya misi itu kan anjing. Di sana yang keduanya semua anjing itu adalah dia berwarna coklat. Misi itu kan merupakan anjing. Maka karena itu, therefore, Misi is brown. Misi berwarna coklat. Betul nggak? Betul. Kira-kira ngerasa betul nggak? Merasa betul, Pak, kalau misi. Betul Berarti ya? misi itu adalah misi berwarna coklat. Coklat ya? Oke. Itu. Maka ada yang lain? Ya, nggak tahu deh. Teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak? Pak Asep, Doni? Aduh, kurang Pak. Saya kurang setuju karena di sana kan seolah-olah dipaksakan. Nah, di sana tulisannya kan misi adalah anjing dan semua anjing adalah warnanya coklat. Maka misi warnanya coklat. Nah, kan belum tentu si misi itu warnanya coklat gitu. Jadi gitu. ada ketidaksesuaian mungkin antara premis satu dan keduanya. Oke. Kesimpulannya jadi salah juga. Mungkin kalau menurut Pak Anjar, Pak Anjar tahu misi itu? Maksudnya tahu anjingnya? Maksudnya tahu anjingnya? Nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu ya kita itu, karena itu hanya sekedar nama ya. Misi itu sekedar nama. Tapi dia bisa memastikan Pak Anjar bahwa misi itu adalah warnanya coklat. Padahal premisnya itu adalah misi adalah seekor anjing. Udah aja. Oke. Nah, yang mulai salah itu premis yang kedua. Semua anjing berwarna coklat. Enggak ya Pak Anjar ya? Betul nggak Pak Anjar? Betul, Enggak semua anjing itu berwarna coklat atau iya. Nggak semua anjing berwarna coklat gitu. Sehingga karena ini premisnya ada yang salah, maka kesimpulannya jadi salah gitu. Sama juga kita berdebat ya. Kalau kita berdebat, kita berargumentasi begitu ya. Setiap premis harus dipastikan betul ya. Sehingga conclusion-nya itu betul. Kalau yang ketiga, Pak Bayu. Dua premis kayaknya betul ya, nomor 1 dan 2 gitu. Tapi kesimpulannya ini kok kesana gitu ya. Kayaknya kurang tepat sih yang nomor 3. Kenapa coba Pak? Ya mungkin kalau secara logika masa dunia ini adalah maksud saya kita ngerasa ya itu salah ya. Salah ya. Cuman alasannya apa gitu? Kita bisa paham.
Itu diterjemahkan begini, semua tenis apa itu? Semua bola tenis adalah bulat. Oke, kan ya? Betul ya? Ya. Kita tahulah bola tenis itu bulat memang ya. Bumi adalah bulat. Gitu kan ya? Tapi conclusion-nya itu jelas kelihatan salah ya. Oleh karena itu bumi adalah bola tenis, nah, gitu kan? Nggak masuk akal ya. Oke, apa yang salah? Maksud saya apa yang salah? Kita tahu itu salah ya. Apa yang salah? Kira-kira salahnya di mana? Nah itu logika ya. Ini logika ya. Jadi banyak prinsip-prinsip di logika yang sebenarnya bagi kita penting untuk kita pelajari supaya pikiran kita itu lurus ya. Pikiran kita itu lurus. Tapi kita tahu itu salah sih. Walaupun kita tidak tahu alasannya, kita tahu salah itu, Pak Baji ya. Anda mungkin ketemu alasannya, Pak ya? Enggak, Pak. Belum. Satu lagi deh, siapa gitu? Pak Banyu boleh nunjuk temannya Pak Banyu. Pak Supaya Eri. nggak saya. Udah ya Pak Eri. Udah belum ya? Pak Eri belum, Pak Eri. Silakan Pak Eri. Sengaja itu Pak. Ini memang bisa jadi ajang ini, nggak apa persahabatan. Mangga Pak Eri. Kita tahu salah ya, semua bola tenis itu bulat, bumi itu bulat. Oleh karena itu bumi itu adalah bola tenis. Mau dibolak-balik juga salah ya. Karena apa, Pak Eri? Ini biasa lakukan loh ini, serius ya, Pak. Kesalahan kesimpulan seperti ini itu biasa kita lakukan ketika kita berdebat. Cuman ngerasa aneh aja kita itu. Oh enggak, makanya kita berdebat habis. Kenapa Pak Eri? Memang salah, tapi nggak tahu itu yang salahnya di mana. Ya memang kelihatan nggak masuk akal ya. Yang tadi itu definisi logika. Bu Rani, kira-kira gimana Bu Rani? Mungkin karena premisnya salah, Pak. Jadi kesimpulannya juga salah. Mungkin. Premisnya itu benar loh, Bu. Oh, benar ya? Iya, benar. Benar kan? Iya, bola iya, tenis itu memang bulat kan? Benar kan? Oh iya. Iya, mungkin bumi itu konteks bulat. Dua premis yang salah itu, Pak, konteksnya salah menempatkan. Ya, salah mungkin, Pak. Dua premis itu salah. Dua konteks yang salah gitu, Pak. Dua konteks yang salah. Iya. Mungkin saya bisa membaca Bu Rani dan Ibu Bapak yang lain juga ngerasa ya. Bahwa bola tenis bulat, bumi itu bulat, itu tidak serta-merta dua objek ini berhubungan ya. Banyak yang bulat lah, tidak hanya bola tenis lah. Bola golf juga bulat. Gitu. Iya. Jadi artinya dua premis yang tidak ada hubungannya sebenarnya. Tidak ada hubungannya. Tapi Ibu Bapak ngambil kesimpulan seakan-akan mereka berhubungan gitu. Itu kan biasa kita lakukannya berdebat ya. Gitu. Kita kan berdebat suka begitu kan. Padahal sebenarnya kasusnya tidak ada hubungan, tidak serta-merta sebab akibat gitu ya. Atau tidak serta-merta menjadi gitu ya. Menjadi hal yang sama objeknya gitu. Jadi objeknya berbeda, itu dunia langit apa aja bumi dan langit lah gitu. Jadi hal yang berbeda lah gitu. Tapi mau dibawa menjadi satu gitu, menjadi satu, gitu. Dua-duanya benar premisnya, gitu. Tapi menjadi salah ya ketika kita gabungkan jadi satu. Kita gabungkan menjadi therefore, ini menjadi salah. Nah, ini yang argumen yang benar dan salah ya. Ini induktif ya, tadi deduktif ya. Yang ini induktif ya. Induktif. Jadi ada dua, sebenarnya ceritanya panjang ini, kalau nggak salah di belakangnya dijelaskan ya. Kita di logika itu mengenal induktif sama deduktif. Kalau deduktif itu dari hal yang umum menjadi khusus ya. Kalau induktif sebaliknya, dari hal yang kecil kita umumkan gitu. Kita perumum ya, kita bukan umumkan pengumuman ya, bukan kita perumum gitu ya, kita perumum. Nah, ini adalah contoh induktif.
gitu ya. Jadi di dalam premis, di dalam induktif, are not unquestionable true. Jadi bukan berarti dia itu benar yang sebenarnya, tapi kadang benar yang bisa dipertanyakan. Artinya kadang kebenarannya itu ada levelnya, gitu ya. Jadi di sini dikatakan ada some level of confidence. Jadi induktif itu ada level confidence-nya, kepercayaannya. Jadi artinya kebenaran yang bisa ditanyakan. Gitu ya. The form of argument doesn't guarantee that the conclusion is true. Jadi tidak ada jaminan bahwa conclusion-nya itu benar, gitu ya. Ini contohnya ini agak rumit ya. Tapi bisa Ibu baca ya. Sebuah tas terdiri dari 99 bola merah dan 1 bola hitam. Itu premis yang pertama. Jadi Ibu Bapak punya tas begitu ya. Tas gitu ya. Di mana tas itu 99-nya itu adalah merah. 1 yang hitam. Gitu kan? 100 orang setiap orang itu mengambil 1 bola dari tas. Sarah itu 1 dari 100 orang itu. Maka Sarah mungkin akan mengambil bola merah. Benar kan? Masuk akal ya? Karena kan kemungkinannya 1 per 99, 0, ya 100 ya, 0,01%, 0,01 peluangnya itu dia ngambil bola hitam. Sehingga kita bisa melakukan induksi, Sarah mungkin akan mengambil bola yang merah. Karena bola yang merah ada 99. Nah, cara yang seperti ini itu induksi. Contoh yang lain itu apa? Induksi. Yang paling simpel yang sering saya contohkan itu hari ini matahari keluar ya, bersinar ya. Ya nggak? Betul nggak, Pak Eri? Mendung, Pak, mendung. Ya mendung, tapi mataharinya ada lah ya, gitu ya. Masih ada gitu, masih hidup, masih ada, hadir. Walaupun ketutup sama awan. Kemarin juga masih ada kan ya, Pak Bayu? Betul ya, Pak Bayu? Masih. Seminggu yang lalu masih ada ya, Pak Bayu? Matahari masih. Kayaknya 1000 tahun yang lalu juga ada matahari ya, benar nggak? Betul. Betul. Kalau saya tanya, kira-kira besok masih ada matahari, Pak Bayu? Nah, itu belum tentu, Pak. Kalau proses induksinya mengatakan besok masih ada matahari. Betul nggak? Karena saking percayanya kita, hari ini ada matahari, kemarin ada matahari, seminggu yang lalu ada matahari, sebulan yang lalu ada matahari, setahun yang lalu ada matahari, 1000 tahun yang lalu ada matahari, maka besok masih ada matahari. Nah, itu proses induksi. Gitu. Ini ada penjelasan induksi dan deduksi yang tadi saya jelaskan. Jadi arti sederhana dari induksi adalah melakukan generalisasi. Ini contoh saya, ini biasanya saya menggunakan contoh ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Alko punya mangga, Pak Alko? Di rumah, rambutan, duren, atau apa gitu ya, misalkan gitu ya. Pohonnya ada, cuman buahnya belum ada. Belum ada, berarti masih kecil ya. Katakanlah kalau Pak Alko punya mangga begitu. Kita sering mengatakan ini. Gitu. Karena setiap tahun mangga itu manis gitu. Maka mangga itu sebagian kita bagikan ke tetangga. Terus bilang gitu, bahwa buah mangga dari pohon saya ini manis rasanya. Selalu manis rasanya. Nah, itu sebenarnya Ibu Bapak melakukan induksi. Kenapa? Karena melakukan generalisasi. Mungkin Pak Alko nyobain satu yang sudah matang, manis. Tahun yang lalu juga nyoba, manis. Gitu ya. Tapi sebenarnya tingkat kepastiannya apakah yang dipanen hari ini itu manis, itu belum ada yang tahu. Kalau Ibu Bapak ingin mendapatkan kebenaran yang absolut, maka Ibu Bapak harus makan semuanya itu. Satu pohon dimakan semuanya, walaupun mencret begitu ya, dimakan semuanya, baru bilang ke tetangga bahwa mangga saya itu manis. Itu kan baru benar. Tapi yang kita lakukan tidak, kita melakukan sampel mungkin 1 atau 2 begitu. Gitu ya. Kemudian kita sudah mengatakan bahwa mangga itu adalah manis. Nah, ini adalah melakukan generalisasi. Nah,
formula generalisasi ini di dalam mengambil keputusan, mengambil kesimpulan begitu ya, biasanya menggunakan dua term ini. Ini matematika ya sebenarnya, tapi kita bisa mengubah menjadi kalimat. Ya, Pak Alex ya. Jadi melakukan matematika, lihat. Jadi cara melakukan generalisasi itu, lihat, observasi, ambil satu data atau fakta. Gitu ya. Misalkan contohnya ini saya ingin menyimpulkan, misalkan angsa selalu berwarna putih. Gitu kan? Saya ingin menguji kebenaran bahwa angsa selalu berwarna putih. Maka apa yang saya lakukan? Ambil satu sampel. Gitu ya. Misalkan angsanya Pak Ali berwarna putih. Cuman ada satu angsa yang kita lihat, yaitu miliknya Pak Ali saja. Jadi saya ambil satu fakta, gitu kan? Sehingga hipotesa kita adalah angsa selalu berwarna putih. Oke, jadi langkah pertama cukup satu ya. Kemudian lakukan generalisasi. Syarat melakukan generalisasi itu adalah satu, ini syaratnya ini harus terpenuhi ini. Satu, pengambilan sampel untuk observasi harus cukup banyak, harus banyak. Misalkan kita kumpulkan banyak angsa yang lain. Angsa Manado, angsa Riau, angsa Jawa Timur, angsa Jogja, angsa dan seterusnya. Kemudian sampel harus mencerminkan berbagai macam kondisi. Jadi ambil berbagai macam kondisi. Angsanya Indonesia, Belanda yang tadi itu macam-macam tuh. Dan syaratnya tidak boleh satupun dari observasi tersebut memiliki kesimpulan yang berbeda. Maka pada saat itulah kita ambil, kita terima hipotesa kita bahwa angsa berwarna putih. Ternyata tidak. Angsa di Australia itu warnanya hitam. Gitu. Angsa di Australia itu makanya ada black swan kan gitu kan ya. Maka kesimpulan kita tidak bisa kita ambil. Gitu. Ini contoh melakukan induksi ya. Makanya tadi itu juga saya ambil satu fakta bahwa matahari itu selalu menemani kita setiap hari. Maka hipotesa kita bahwa besok ada matahari itu menjadi kuat. Menjadi kuat. Karena hari ini ada matahari, minggu yang lalu ada matahari, gitu ya, walaupun ketutup mendung, ya, walaupun hujan. Ya. Kayaknya matahari tetap ada ya. Maka besok ada matahari. Gitu ya. Apakah selalu benar? Enggak juga yang tadi makanya. Yang tadi itu. Not unquestionably true. Tidak benar mutlak ya, tidak benar mutlak, tapi bisa kita pertanyakan gitu. Jadi ada level confidence-nya, induksi. Itulah proses induksi. Nah kita setiap saat sebenarnya melakukannya, cuman kita nggak nyadar aja gitu bahwa itu namanya induksi. Sebenarnya setiap saat kita melakukannya. Anak kita gitu misalnya pulang-pulang basah gitu kan, kira-kira dugaan Bu Maya apa? Gitu. Wah, Bu Maya udah tahu ini, udah biasa betul ini anak saya kalau basah ini pasti main di sungai itu, nggak usah ditanya. Itu artinya Bu Maya sudah melakukan induksi, gitu ya. Padahal basahnya mungkin karena kecelup toilet gitu atau ngapain gitu ya misalnya. Pada saat itu, gitu kan ya, kita nggak tahu. Nah, itu sebenarnya kita melakukan induksi. Gitu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Ini ada hubungannya dengan logika kita ya. Ini contoh lain yang agak matematis ini. Pak Alex yang bisa menjelaskan ya. Contohnya apa? Ini contoh nih. Jumlah dari bilangan bulat yang genap atau jumlah dari bilangan genap itu adalah genap. Biasa ya, kita percaya aja ya gitu kan ya, benar nggak? Jumlah dari bilangan genap adalah genap. 4 ditambah 4 itu genap, 8 itu genap. 10 itu genap, ditambah 10 atau ditambah 12 itu genap, maka 22 itu juga genap. Ya kan? Nah ini contohnya. Maka gimana cara membuktikannya? Caranya gitu. Bilangan bulat itu kan 2x ya. Kenapa kok ada 2-nya di sini? Karena dia genap kan gitu kan. Genap itu artinya bisa dibagi dengan 2 kan. 4 itu bisa dibagi dengan 2, maka dia genap, disebut genap kan gitu kan. Dan X dan Y karena bilangannya bisa berbeda.
Kan gitu kan ya. Maka dapatlah apa ini namanya? Dipecah gitu kan ya, dikeluarkan duanya gitu kan. Maka 2x tambah y. 2x tambah y ini kita simpulkan z. Suatu bilangan yang lain, suatu bilangan yang lain. Karena ini ada 2, maka dia bilangan genap juga. Nah, ini dan banyak ya contoh-contoh induksi ya. Ini biasa kita lakukan. Kalau di bidang matematika dua-duanya dilakukan. Kalau di bidang ilmu komputer kecenderungannya adalah induktif. Sedangkan deduktif itu jarang kita gunakan kecuali orang analis ya, orang matematika, fisika dan seterusnya. Gitu. Kalau deduktif kebalikannya. Gitu ya. Kalau deduktif itu top down ya, dari yang generik menjadi yang spesial. Yang lebih spesifik gitu ya. Gitu. Ini contohnya misalnya Ibu Bapak bisa baca ya. Misalnya Ibu Bapak jalan-jalan begitu ya. Kemudian ngelihat pohonnya lebat gitu ya, terus kata pemiliknya gitu ya, jadi ibu bapak melakukan generalisasi gitu ya. Maka kesimpulan dari generalisasi itu selama ibu bapak tidak menemukan hal yang salah, maka dia itu benar. Deduksi biasanya nilainya lebih tinggi daripada induksi. Misalkan contoh deduksi itu saya melakukan generalisasi nih, bahwa S sama dengan V kali T. Kan gitu kan ya, yang sering mungkin Ibu pernah mendengarkan. V itu adalah apa ya? Kecepatan ya. Kilometer per jam gitu misalnya. T itu jam, waktu ya, waktu. Ini time ya, jam. Maka kita sering menggunakan rumus ini dalam pikiran kita ya. Hampir setiap saat itu, hampir setiap saat. Ya Pak Dit. Pak Dit dari mana gitu misalnya. Mau ke Bandung gitu, atau mau ke Jakarta, atau mau kemana begitu. Dilihat speedometernya, oh kecepatan 60. Oh saya tahu jaraknya. Oh berarti waktu kita 2 jam lagi nyampe. Ya kan? Maka sebenarnya Ibu Bapak menggunakan rumus ini. Ini rumus yang kita ingat ya. Ini dari fisika ini kan ya, dari fisika. Benar kan ya rumusnya? Betul nggak? Setuju ya? Betul ya. Tapi sama Einstein ada kondisi yang membuat kondisi ini, rumus ini tidak berlaku kan, benar kan, Pak Suratna? Gitu. Jadi selama kecepatannya di bawah kecepatan cahaya, gitu ya, maka rumus ini berlaku. Tapi kalau kata Einstein, kalau kecepatan sudah kecepatan cahaya, rumus ini tidak lagi berlaku. Gitu. Ini kan rumus Newton ya, Newton. Gitu ya. Jadi artinya Ibu Bapak melakukan deduksi. Nah, biasanya di matematika itu banyak sekali deduksi seperti ini. Integral, limit, fungsi dan seterusnya gitu. Maka perlu pembuktian gitu kan ya. Nah, terkadang pembuktiannya selama ini tidak ditemukan kebenaran yang lain, maka ini kebenaran yang absolut yang benar, benar. Dan ini benar ya. Ini benar. Selama kecepatannya tidak melebihi kecepatan cahaya. Gitu. Oke, itu adalah deduksi, induksi dan deduksi. Ada macam-macam logika ini, operatornya ini. Kalau ini operatornya, ya, Ibu Bapak bisa, saya yakin Ibu Bapak memahami ini ya. Biasalah kita, and or not, if ya, if and only if itu apa? Jika dan hanya jika, gitu ya. Bahasa Indonesianya jika dan hanya jika, gitu ya. Nah ini tabel 2.2, tabel 2.4 biasalah kita gunakan. Betul kan? Biasa ya. Walaupun secara kenyataan kadang kita lupakan ya. Tapi kalau Ibu Bapak paham betul ya, maka argumen Ibu Bapak menjadi lebih kuat. Agak lebih rumit ketika implikasi ya. Gitu ya. Ketika implikasi. Ini contohnya apa ini? Ini implikasi ya. Bisa dipahami Ibu Bapak? Jadi kalau Ibu Bapak punya tabel kebenaran itu untuk implikasi ya, if ya. If false, key-nya false, maka implikasi itu benar, true. If false, then true, maka implikasi itu true. If
true, then false, maka implikasi itu salah. Kan gitu kan ya cara bacanya. Contohnya apa? Contohnya paling gampang itu P dan Q itu. P-nya itu adalah baterai mobil saya mati. Dan Q-nya yang sebelah kanan consequence ya, ada antecedent, ada consequence kan gini kan maksudnya. Nah, gitu kan ya. Nah, ini biasanya disebut sebagai antecedent ya. Ini disebut sebagai consequence. Kalau gampangnya ini jika, ini maka kan gitu kan ya kalau kita ya. Consequence ya, consequence itu akibat ya. Nah, kemudian Q-nya adalah mobil saya tidak bisa jalan. Kalau P-nya itu benar, kalau P-nya benar dan Q-nya benar, maka implikasi itu benar. Jika baterai mobil saya mati, maka mobil saya tidak bisa jalan. Betul nggak? Betul ya? Berarti ini yang terjadi. Kondisi ini yang terjadi. Betul kan? Oke. Nah, sekarang ini juga benar. Jika baterai mobil saya tidak mati, maka misalkan yang mana contohnya? Contohnya yang mana contohnya? Misalkan yang ini ya. Saya mau melihat yang ini ya. Berarti bisa dijelaskan Bu Rani, jika baterai mobil saya Ya Pak, jika baterai mobil saya tidak mati, maka mobilnya tidak jalan. Ya ya. Betul kan? Betul. Kira-kira betul atau enggak? Tidak jalan. Iya betul. Betul ya? Iya. Ada yang nggak sepaham? Ada yang Jika nggak baterai sepaham? saya tidak mati, ya tidak jalan. Michael battery is dead. Yang ini ya, nomor 2 ini, yang nomor 2 ya Bu. Nah, yang nomor 2. Ya nomor 2 ini. Kan false, true. Maka implikasinya itu benar. Tidak. Ya. Jika baterai mobil saya tidak mati, karena false kan? Iya, tidak mati. Maka mobil saya tidak jalan. Kenapa kok harusnya jalan, Bu? Kenapa Bu kok bisa harusnya jalan? Nah, ini mulai agak ada gangguan ya. Maksudnya gangguan di dalam pikiran kita gitu ya. Pak Anjar bisa paham, Pak Anjar? Bu Maya ikutin. Kalau nggak percaya dengan nomor 2, kita ikutin nomor 3 dulu. Yang ini yang lebih masuk akal ini. Kita pending dulu Bu Rani ya, sambil Bu Rani merenungkan ya. Sekarang nomor 3 ini saya tuliskan 1, 2, 3, dan 4. Kalau nomor 4 yang tadi saya contohkan masuk akal ya. Masuk akal. Sekarang nomor 3 siapa itu sukarelawan? Pak Alif. Ya Pak. Ya, mangga. Berarti jika baterai mobil saya mati, maka mobil saya bisa hidup, bisa jalan. Betul atau enggak? Enggak dong. Enggak dong, betul ya? False ya? Iya. Enggak ada perdebatan ya? Ada perdebatan nggak? Nggak ada ya? Berarti ini cocok ya? Berarti udah cocok, ini udah cocok. Benar nggak? Ya, ini kayaknya udah clear ya, nggak ada perdebatan. Jika baterai mobil saya itu mati, kan gitu kan ya? Maka mobil saya bisa jalan. Salah itu. Nah, salah itu adalah false ya. Benar kan? Oke, sepakat ya, Pak Eri? Nah, yang nomor 2 ini. Bu Rani katanya masih salah. Gimana Bu Rani? Diulangi lagi Bu Rani. Jika baterai mobil saya tidak mati, maka mobil saya tidak jalan ya. Kan true, Pak. Maka tidak jalan. Jika baterai mobil saya tidak mati,
tidak mati ya. Baterai mobil saya tidak mati, maka mobil saya tidak jalan. My car battery is dead. Jika mobil saya mati, maka itunya true kan Pak? Ya, true. My car won't start. Maka tidak bisa jalan kan? Ini kan jalan true. Bisa jalan. Iya. Loh, enggak. Ini true. Ini itu bernilai true kalau ini terjadi, Bu. Iya. Jadi kalau saya tuliskan ya, kalau true ya, if my car apa tadi teh, baterai, kalau ini apa tadi teh, true ya, true ya, true is dead, licin banget, dead, then my car won't start. Itu ketika true, Bu. Nah, yang ini tuh false. Yang ini tuh false. Ini kan false tuh. Yang mana tadi teh? Ini ketika true ya. Maka ketika false-nya berarti bisa jalan dong. Ini tuh true. Nah, maka ketika false-nya berarti will start kan gitu. Betul nggak? Kan true. Kalau true is ya, ini true. Ternyata ini false kan gitu. Berarti is not kan gitu ya. Berarti saya perbaiki, berarti is not. Is not dead. Kenapa kok ini jadi not? Paham ya, Ibu Pak? Kenapa jadi not? Karena tabelnya itu kan false, kan gitu. Nah, tabel true itu won't start, kan gitu, won't start. Oke, benar nggak sih? If ya kan won't start nih, berarti di sini won't, kan gitu. Berarti kan true kan, benar kan? False berarti ini not. True berarti ini yang cocok kan gitu. Ini benar nggak? Ini implikasinya benar nggak? Jika baterai mobil saya tidak mati, then my car tidak bisa jalan, won't start. Betul? Pak Kiki? Betul Pak Kiki? Bisa dibantu Bu Rani? Betul atau salah? If then ini? Betul Pak, sepertinya Pak, betul. Kenapa betul Pak? Berarti cocok dengan tabel ini ya? Iya. Tabel ini kan true ya? Iya betul Pak. Kenapa? Ya, karena jika baterainya tidak mati, maka mobil saya tidak bisa jalan gitu Pak. Betul ya? Betul Pak. Kalau yang bisa jalan mobilnya itu kalau baterainya tidak mati ya? Iya. Kenapa betul? Betul nggak? Pak Sepdoni setuju nggak? Betul? Saya agak bingung sih Pak, kan katanya jika baterai mobil tidak mati, berarti kalau tidak mati hidup kan? Hidup. Maka mobil tidak bisa jalan. Harusnya kan kalau baterai mobil hidup, berarti mobil harus bisa jalan kan? Jalan ya? Gitu harusnya. Ya? Kalau menurut saya sih. Gitu nggak Pak Kiki? Kalau menurut saya Pak, gimana Pak Alga? Statementnya betul ini Pak menurut saya. Kan di situ ditanyakan, situ kan baterainya dalam kondisi ready gitu ya, dalam kondisi berfungsi gitu kan. Nah kemudian mobil tidak baterai is not dead, berarti kan tidak mati gitu kan. Tidak mati, bisa jalan. Bisa jalan berarti kan. Iya. Dan my car won't start, dikarenakan tadi apa tadi statementnya apa tadi itu true apa false tadi ya? Ya true itu ini true. True, ya? True berarti artinya cocok dengan ini ya. Oh iya, tidak bisa jalan.
Dan implikasinya itu betul. Artinya if then-nya itu betul. Gimana Pak? Tadi Pak Alko? Setuju? True atau false? Maksud saya begitu. True atau false? True atau false? Ah, gitu. Baru pertanyaan berikutnya adalah why, gitu kan ya. Ini mulai rumit ya, tapi sebenarnya alasannya sama dengan yang tadi sebenarnya. Alasannya itu sama dengan yang ini. Jadi kelihatan benar, tapi sebenarnya salah. Nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu cuma satu, Bapak Ibu. Yang Ibu Bapak ketahui itu sebenarnya cuma satu. Apa itu? Kalau baterai saya mati, maka mobil itu nggak bisa jalan. Udah itu aja. Sisanya itu bernilai benar. Karena kalau baterai saya tidak mati, ya bisa jadi mobil itu tidak jalan. Bisa jadi jalan. Tergantung kuncinya dinyalain atau enggak. Ini nih masalah argumentasinya. Kan argumentasinya. Jadi yang betul-betul jelas clear itu ketika posisi yang ketiga. Kalau yang keempat jelas ya gampang, paling gampang itu. Karena itu yang real gitu. Bisa dipahami nggak, Bu, Pak? Jadi yang jelas itu nomor 4 ya, yang jelas itu. Jika baterai mobil saya mati, maka mobil saya tidak bisa jalan. Itu masuk akal betul ini yang saya kotak ini. Tapi ketika baterai saya itu tidak mati, tidak otomatis mobil saya akan jalan. Tidak otomatis mobil saya akan jalan karena ada pengaruh yang lain yang nggak tahu kita di luar konteks kita gitu. Jadi tidak otomatis menjadi sebab bahwa mobil saya akan harusnya jalan gitu. Jadi kalau misalnya gini, if my car is not dead, then my car will start, kan gitu kan ya, pengennya Ibu Bapak kan gitu kan ya. Betul nggak? Pengennya Bu Rani kan begitu ya. Pengennya gitu tadi. Jika baterai mobil saya tidak mati, maka mobil saya akan start. Itu kalau nggak ada pengaruh lain. Betul tidak? Kalau nggak ada variabel lain, itu ada bensinnya nggak, Bu? Bu Rani, mobilnya ada bensinnya nggak? Oh, bensinnya habis, Pak. Oh iya, berarti banyak sekali parameter yang lain gitu. Tapi yang jelas, parameter yang jelas adalah jika baterai saya mati, maka mobil saya tidak bisa jalan. Gitu. Sama yang tadi itu, jika baterai saya mati, mobil saya bisa jalan. Nah, itu false. Jika baterai saya tidak mati, yang nomor 1 nih sekarang, jika baterai mobil saya tidak mati, maka mobil saya akan jalan. Iya. Sepakat Ibu Bapak? Kalau yang agak rumit memang nomor 2 ya. Coba aja direnungkan ya, direnungkan kembali, dicek. Ini kadang kita salah kesimpulan karena itu ya. Kemudian ada macam-macam ini aplikasi dari proportional logic ya, yang tadi itu di search engine Ibu Bapak menggunakannya AND OR ya, paling mudah AND OR lah itu. Kemudian di kita sirkuit database ya, query ya. Query ini kalau logikanya salah kan munculnya salah juga ya. Ya, ini biasanya di database ini basa-basi aja, tapi ini sebagai catatan Ibu Bapak ya. Kemudian algoritmiknya tadi itu ya setuju saya. Jadi algoritma itu adalah sequence ya di sini ya. Jadi sequence ya. Gitu, cuman alat ukurnya apa begitu ya. Nah, alat ukurnya itu adalah ini ya. Ini yang mungkin Ibu Bapak perlu pahami ya. Karakteristik dari algoritma itu adalah collection individual step.
definiteness. Nah, ini yang agak sulit ya. Saya kasih tanda merah ya. Sequential ini masuk akal lah. Kalau sequential itu urutannya harus jelas. Kemudian apa? State in program. State always change in the same way whenever in algorithm is execute. Jadi artinya ada konsistensi. Ada konsistensi. Jadi algoritma itu perlu ada kepastian. Kalau ibu bapak mengulangi hal yang sama, maka perubahan state itu akan sama juga. Gitu. Nah, itu adalah algoritma. Nah, yang agak sulit kadang definiteness. Apa itu? Presisi. Presisi inilah yang kadang perlu diuji. Gitu. Bisa dipahami ya, Ibu Bapak ya? Karakteristik dari algoritma ya. Nah, ini contoh algoritma yang biasalah analoginya, biasanya hampir semua orang menganalogikan masak kan gitu kan ya. Demo masak gitu ya. Kalau demo masak, kemudian yang mendengarkan demo masak itu rotinya berbeda, jangan-jangan algoritmanya yang masalah. Tidak ada presisi gitu. Tidak ada presisi, ini mau di open 15 menit atau mau di open 20 menit gitu. Nah, itu menunjukkan presisi. Atau campurannya atau bolak-balik gitu. Nah, itu juga menghasilkan hasil yang berbeda, benar nggak ya? Telur dulu dicampur sama garam atau sama tepung dulu kan gitu kan, itu sequential. Nah, ini hal-hal yang lain ya Ibu Bapak bisa pelajari ya. Saya yakin Ibu Bapak nggak ada masalah ya. Ini contoh algoritma, saya suka memberi contoh algoritma seperti ini ya. Banyak sedukut ya. Banyak sedukut itu yang berbeda begitu ya. Tapi saya suka kalau Ibu Bapak lihat di sini, di algoritma itu ada jelas inputannya apa, kemudian outputnya apa, kan gitu kan? Kemudian ini tahapannya, Ini tahapan mulai dari sini ya sebenarnya. Ini mulai dari sini tahapan. Gitu. Jadi kelihatan jelas ini return-nya, gitu. Return-nya. Kemudian di sini inputannya. Nah, ini tahapannya. Kebanyakan beberapa orang hanya fokus ke sini gitu ya. Hanya ke tahapan saja. Padahal input dan apa yang menjadi output kita itu penting untuk kita jelaskan. Itu contoh sedikit ya. Saya pikir cukup jelas lah ya, paham. Nah, ini beberapa hal yang tadi ya berefek ke logika sehingga berefek ke algoritma kita gitu ya. Ini ada yang salah ini, Pak Banyu? Benar nggak Pak Banyu? Pak Banyu ingin mengklasifikasikan nilai mahasiswa itu seperti ini. 0, 50%, 100%. Jika di sini, maka fail. Pak Banyu. Kalau di antara sini, maka dia lulus. Kira-kira salahnya apa? If score is greater than 50%, then mark students grade as a pass. Ada yang salah? Dari algoritmanya itu kan bisa dibuat algoritma. Ini algoritmanya. Ini algoritmanya yang dia buat if then-nya. Nah, ada yang salah. Salahnya di mana gitu Mas? Jika nilainya pas 50, Pak. Hah? Kalau pas 50 nilainya ya? Iya. Oke, terus? Ada lagi kah? Jadi dia gak ke atas, gak ke bawah nantinya. Oke, ya betul. Itu betul, Pak Eri. Kalau pas 50, berarti Ibu Bapak mengalami kebingungan. Mau fail atau pas? Ada yang lain? Ngikutin kan ya? Bu Maya ngikutin, Bu Maya. Gimana Bu Maya? Kira-kira ada masalahnya di mana Bu Maya? Sama Pak, kalau misalkan itu pas 50, terus apa lagi ya? Betul, itu pas 50, maka algoritma ini salah, atau istilahnya prosedur ini salah, atau tidak sesuai dengan yang saya maksud. Yang kita maksud kan adalah ini kan ya. Kita inginnya begitu. Nah, ini kan biasanya kita uji ke siswa kita ya. Apakah dia berpikir algoritmanya itu benar atau tidak. Tapi ternyata ini salah ini. Satu yang tadi itu pas 50, oke. Ada yang lain? Else-nya belum di-handle, Pak. Else-nya yang else yang mana nih maksudnya? Else yang itu kan if 50, if greater
mungkin tadi kalau ditambahin logika dari Pak Eri berarti if bukan greater, besar dari sama dengan 50, maka lulus. Ya. Nah, Nah, else-nya ini itu harus ada handle lagi. apa? Yang di-handle untuk menjawab apa? Ya berarti jika kurang dari kan tadi kan lebih dari sama dengan ya. Berarti kurang kalau dari ini sama dengan kurang dari 50 ya fail gitu. Oh, fail. Ini yang saya tunggu. Ini yang saya tunggu. Iya kan? Jadi kita hanya fokus menjawab yang di sini aja. Gitu. Fail-nya tidak terjawab ya. Oh, ini masih sederhana ya kan? Kalau misalnya sudah levelnya sudah ini kita debugging itu. Kita debugging itu. Artinya membutuhkan effort untuk debugging gitu. Oke. Inilah apa kemampuan kita berpikir untuk ini. Oke. Ini yang tadi jawabannya ya. Ini jawabannya ya. Nah, apalagi yang seperti ini ya tadi ya. Gitu. Semakin optimal kita merumuskan akan semakin baik gitu ya. Nah, ini contoh biasanya di algoritma, ini saya sisakan satu slide di sini. Di algoritma biasanya direpresentasikan menjadi flowchart ya. Flowchart. Saya pikir biasalah kita menggunakan flowchart ya. Nah, ini adalah slide yang terkait dengan algorithmic thinking. Ini tentu saja bisa dieksplorasi dengan banyak contoh yang lain. Banyak contoh yang lain ya, terutama yang misalnya di Bebras dan seterusnya. Tapi intinya adalah yang tadi itu logika kita sama alur berpikir kita itu sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan algoritma. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bu Warzukni ada yang tanyakan? Bu Warzukni? Cukup jelas? Cukup jelas? Ada yang tanyakan? Clear. Baik, kalau sudah cukup jelas, mungkin ada satu orang yang mau presentasi supaya agenda yang kedua tetap dijalankan gitu, walaupun satu kelompok. Boleh, yang terkait dengan mini research. Sukarelawan, cepat nih sebelum maghrib. Ada? Ayo, sukarelawan, kalau sukarelawan cepat Ibu Bapak. Tak gitu. Saya Pak. Supaya lebih tenang di komentarinya. Mangga atau. Pak, kalau yang kelompok 7 itu nggak presentasi ya? Presentasi nanti Pak. Saya ingin bahas yang apa itu namanya minggu depan Pak Asep. Karena kalau tidak nanti mundur lagi yang ini. Makanya satu aja sebagai sampel. Yang mini riset Pak. Mini riset betul. Mangga. Ada atau Pak Indra ya? Mini riset kelompoknya Pak Indra. Sok atau Pak Indra? Kalau yang sebentar Pak. Nah, nanti yang tugas kelompoknya presentasi kan bisa kita ini ya. Kita susulkan besok. Tapi intinya komentar saya itu berlaku untuk umum gitu maksud saya ya. Berlaku untuk umum gitu. Untuk umum. Kalau misalnya udah bagus ya sudah gitu. Apalagi kalau Ibu Bapak nggak ada pertanyaan ya sudah. Bisa ditampilkan Pak Indra? Boleh Pak. Mangga. Pak Indra sama siapa Pak Indra? Saya sama Pak Asep Doni sama Bu Maya. Oke, siap mangga. Udah tampil belum sih? Tulisannya belum, tapi ini itu dia. Digedein Pak. Nggak bisa full screen ya atau gimana ini ya? Supaya tidak terpotong atau kenapa ini ya? Karena
Ibu Bapak kepotong nggak atau full screen? Potong nih saya, Pak. Nah, kepotong juga kan? Nah. Potong juga, Pak. Sebentar, Pak. Mungkin karena apa ya? Sebenarnya mungkin nah itu dia. Oke. Ini langsung buka dari drive, kayaknya loading nih Pak. Saya juga kepotong. Oh iya. Udah muncul ya? Sekarang siap. Loading ya. Ini gini Pak, jadi kan kita kan berdasarkan dari situasi kondisi di sekolah kita juga ya Pak ya. Bahwa di sekolah kita itu dari segi sosialnya gitu ya, sosial ekonominya itu kan masih banyak beberapa siswa yang memang dari segi kondisi ekonominya itu masih belum ibaratnya belum cukup lah ya. Jadi masih banyak siswa yang belum punya komputer, laptop, bahkan di sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP, itu sekolahnya pun sama Pak. Laboratoriumnya itu masih belum ada komputernya. Jadi masih dalam satu lab itu paling cuma ada 10 komputer, 5 komputer gitu ya untuk yang di SMP. Nah, itu kan menjadi SMP itu kan menjadi input kita ya, masuk ke sekolah kita gitu. Nah, sehingga itu menjadi kesulitan gitu untuk kita ketika kita mendidik mereka ketika mereka masuk ke SMK. Sedangkan kan di SMP kan dulu sempat dihilangkan juga tuh pelajaran TIK. Iya. Ya, di tahun 2013 kalau nggak salah mapel TIK itu dihilangkan. Nah itu semakin menambah lagi masalah-masalah yang timbul ketika mereka masuk ke SMK. Mereka sama sekali belum pernah memegang komputer gitu. Ketika mereka memegang komputer pun itu mereka harus berebut dengan siswa-siswa yang lain gitu. Jadi satu komputer bisa digunakan oleh 4 orang siswa, 5 orang siswa, seperti itu. Nah makanya muncul topik seperti ini. Jadi di sini topiknya itu penerapan computational thinking dalam pembelajaran pemrograman dasar menggunakan kegiatan plug and unplug ya. Untuk studi kasusnya di kelas 10 RPL di sekolah kami. Iya. Nah, lalu kemudian tujuannya apa sih? Nah, ini tujuannya untuk melatih siswa dalam berpikir komputasi dalam penyelesaian pembelajaran pemrograman dasar. Kemudian yang keduanya di sini membantu siswa dalam menerapkan computational thinking dalam belajar pemrograman dasar menggunakan komputer dan tanpa menggunakan komputer. Dan yang ketiganya, nanti akhirnya mengetahui perbedaan hasil kegiatannya daripada yang menggunakan komputer ataupun yang tidak menggunakan komputer. Nah di sini untuk daftar pustakanya ada beberapa, kita ngambil dari kira-kira 8 sumber, baik itu paper maupun artikel yang biasa gitu ya, artikel-artikel seperti itu. Seperti itu sih Pak, kurang lebih Pak untuk mini research-nya. Oke, yang apa itu? Short description. Boleh ke bawah Pak. Nanti saya lihat ya, saya komentari Pak. Ya, oke. Ke bawah Pak. Oke. Ke bawah sampai mentok Pak. Oke, kalau ke atas lagi Pak. Nah ini saya ngecek sekali lagi. Gimana Pak? Sebelah sini Pak. Ke atas ya. Oke, ya. Jadi begini, boleh Pak di drop ya. Satu lagi, mungkin untuk Ibu Bapak yang lainnya. Ini tidak hanya untuk kelompoknya Pak Indra ya. Siapa tahu Ibu Bapak mengalami yang sama ya. Boleh ditutup Pak, gantian. Saya coba ini sedikit. Oke, siap. Sudah bagus Ibu Bapak.
sudah mengumpulkan lah ya, mengumpulkan. Nah, ini perlu diperbaiki terus-menerus ya sampai nanti di tahap berikutnya ya. Jadi begini, yang kita minta kemarin itu adalah tujuan ya. Sebentar, iya Mas. Sebentar ya. Oke, jadi yang kita kemarin minta itu adalah yang ini ya, Ibu Wak, kelihatan ya share screen saya. Apa itu formulasikan ide apa yang dikerjakan di mini research. Kemudian judulnya tadi itu bisa diulang lagi Pak Indra? Judulnya penerapan professional thinking dalam pembelajaran pemrograman dasar menggunakan kegiatan plug dan unplug. Ya, oke, siap. Kemudian ada tujuan penelitian, studi literatur atau daftar pustaka ya. Kemudian short description-nya. Yang perlu dicatat Ibu Bapak ya, judul tidak ada masalah, judul tidak masalah ya, judul tidak masalah ya. Oke gitu ya. Kalaupun nanti ada perubahan, Ibu Bapak bisa ganti judul ya dengan leluasa, ya. Yang ingin saya komentari terkait dengan riset objektifnya. Ini mungkin untuk yang lainnya juga, maka mohon Ibu Bapak langsung update. Jadi tanpa saya minta, tanpa saya baca semua top judul kelompok begitu ya. Kalau ngerasa mengalami yang sama, mohon Ibu Bapak langsung update. Artinya diperbaiki, direvisi terus gitu. Riset objektif atau tujuan. Bahasa Inggrisnya itu riset objektif, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bedakan dengan dampak, Pak. Bedakan dengan dampak. Gitu ya. Dan bukan tujuan personal. Ini agak sulit nih. Tetapi saya tuliskan di sini walaupun agak sulit. Tujuan personal itu begini. Biasanya kalau di mahasiswa skripsi, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari apa itu unplug computer science gitu ya. Nah, itu tujuan personal Ibu Bapak. Bisa dipahami ya, Pak Suratno? Pak Suratno misalkan melakukan penelitian dengan Scratch. Oke. Maka tujuan penelitiannya Pak Suratno itu boleh maksudnya kadang tujuan penelitian itu kan ada di tesis, deskripsi dan seterusnya. Itu harus di luar dari hal yang personal. Hal yang personal itu tujuan pribadi, bukan. Ini bukan tujuan pribadi. Jadi misalnya tujuan pribadi penelitian ini adalah saya ingin mempelajari Scratch. Itu urusan Pak Suratno. Pembaca nggak mau tahu lah. Pak Suratno mau belajar filsafat juga mangga gitu ya. Nah, nggak usah dituliskan di dalam tujuan penelitian, gitu ya. Dan yang bukan dampak, gitu ya. Begitu juga dampak itu artinya terlalu jauh ke dalam. Misalkan begini Pak, contoh yang Pak Sepdoni ya, misalnya contoh. Ini saya ambil contoh ya, contoh ngacak ya. Pak Sepdoni melakukan penelitian tentang misalnya membuat software untuk memprediksi pertumbuhan jumlah penduduk. Oke. Berarti Pak Asep Doni misalkan pakai artificial neural network atau artificial intelligence. Metodenya semacam machine learning. Tujuannya adalah saya ingin tahu, saya ingin memprediksi 30 tahun yang akan datang, jumlah penduduk Indonesia itu berapa. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Pak Asep Doni. Tetapi kalau Pak Asep Doni ngelihat dampaknya, macam-macam itu. Misalnya dampak dari saya tahu populasi jumlah penduduk 30 tahun yang akan datang itu adalah misalkan saya bisa memprediksi pangan berapa, kesejahteraan naik dan seterusnya gitu kan ya. Sehingga kadang kita itu terjebak dengan menuliskan tujuan adalah misalkan saya ingin memprediksi pertumbuhan jumlah penduduk agar pemerintah bisa menentukan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dampak itu. Oh, itu bukan urusan penelitian ini. Itu urusan pemerintah. Yang dilakukan oleh Pak Asep Doni adalah saya menggunakan metode ini, membuat aplikasi ini untuk memprediksi jumlah penduduk. Mau hasil prediksinya dipakai untuk kesejahteraan penduduk lah, untuk pemerintah lah, untuk Pemda dan seterusnya, bukan urusan saya lagi. Bukan urusan saya lagi. Nah, terkait dengan hal yang ini, Pak Indra,
Bu Maya, dan juga Pak Asep Doni. Dan saya pikir ada Ibu Bapak, kelompok Ibu Bapak, saya belum baca semuanya itu, baru sore ini saya lihat. Jangan tujuan personal, Pak Indra. Pak Indra punya tujuan personal melatih siswa, itu urusan Pak Indra. Tapi sebenarnya yang dilakukan Pak Indra itu apa? Yang dilakukan Ibu Bapak di kelompok ini mau membuat apa? Menerapkan unplug dan plug dengan tools di kelas SMK. Nah, itu baru benar. Masalah siswanya terlatih atau tidak, itu dampak itu. Dan kadang personalnya Pak Indra, karena kita sebagai guru. Jadi dibedakan ya, tujuan penelitian dengan yang jauh yang dampak. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan nggak, Pak Adit, Pak Kiki, Pak Anjar? Ini kita coba membiasakan menjadi peneliti ya. Jadi karena kita sudah harus lebih dalam lagi dibandingkan S1 ini. Karena di tesis ini lebih dalam lagi dibandingkan S1. Jelas dua hal ini? Clear? Clear? Nah, yang ketiga, ini biasa kita lakukan. Biasa kita lakukan. Tapi di tujuan penelitian ini kita menjadi lupa menggunakan ini. Apa itu yang ketiga? Kata kerja operasional. Kan di RPP biasa kita menggunakan kata kerja operasionalnya di indikator. Oh, harus hot, higher order thinking skill. Apa itu higher order thinking skill? Oh, harus C4, C5, C6. Kan gitu kan ya. Menganalisis, mengevaluasi, membuat. Nah, misalkan ini tesis, Pak Indra dan kelompok ya, dan Ibu Bapak semuanya ya. Misalkan ini tesis, Pak Indra. Pak Indra melakukan tesis itu 8 SKS. Dibimbing oleh 2 dokter. 8 SKS bulat itu dibimbing 2 dokter, tetapi kata kerja operasionalnya hanya C1, yaitu mengetahui. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah layak? Nah, itu dia. Kita memberi pertanyaan evaluasi ke siswa SMK kita, itu harus hot. Penelitian kita bertujuannya hanya cukup mengetahui. 8 SKS lagi. Dibimbing 2 dokter lagi. Dilakukan bahkan, kata Bu Warzukni, 4 semester lagi. Ini Bu Warzukni. Enggak ya, 1 semester. Tapi kata kerjanya mengetahuinya. Hanya cukup mengetahui itu C1. Memahami C2 itu. Ya katakanlah mentok-mentok C2 lah. Itu pun masih jomplang gitu, masih jomplang. Oleh karena itu, tujuan yang ketiga tadi itu, tujuan yang ketiga dari Pak Indra dan kelompok tadi itu apa? Mengetahui apa tadi teh? Lupa lagi saya. Hasil kegiatan plug dan unplug, Pak. Betul. Nah, itu dinaikkan Pak Indra. Sampai apa? Minimal sampai menganalisis. Kan itu tinggal ganti editorialnya. Menganalisa hasil belajar atau menganalisis dan membandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan computational thinking dengan yang tidak, gitu misalkan. Maka kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. Lumayanlah C4 ya. C4 ya. Apalagi kalau mengevaluasi C5 tuh. Nah, sekarang tujuan yang sebelumnya, bagaimana supaya tidak terhindar dengan ini. Nah, sebenarnya solusinya adalah Pak Indra dan Pak Asep Doni, Bu Maya, dan mungkin Ibu Bapak yang lainnya, merenungkan sebenarnya yang dibuat itu apa? Atau yang dilakukan penelitian ini apa? Misalkan sebenarnya yang saya lakukan menerapkan, Pak. Oke, berarti kata kerjanya menerapkan, kan gitu kan ya? Menerapkan metode unplug dengan ini. Nah, itu cukup jelas. Masalah siswanya terlatih atau tidak, oh itu dampak, itu bukan urusan saya itu teh. Bukan urusan saya itu.
Gitu. Bisa dipahami, Pak Indra, Pak Sedoni? Bisa, Pak. Siap, ya Pak. Bisa untuk yang lain ya, kelompok yang lain ya. Nah, ini tidak hanya untuk kelompok ini kan. Tadi saya katakan ini contoh. Nanti kita lihat perbaikannya minggu depan ya. Kalau bisa dalam beberapa hari ini diupload lagi. Terus Google Drive-nya nanti saya download lagi lah. Saya lihat perbandingan perubahannya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan citasi. Tugas yang berikutnya itu sebenarnya short description. Short itu pakai T. Short description. Ini adalah deskripsi singkat. Deskripsi singkat. Harapannya di sini itu sudah bagus, Pak Indra dan Pak Sedoni tadi saya baca sudah ada latar belakangnya. Latar belakang kontekstual, konteks. Nah, kemudian ada macam-macam tuh. Nah, yang belum itu adalah sitasinya, Pak. Sitasi di sini harus match, Pak. Harus match, Bu Maya. Harus match dengan daftar pustakanya. Ini tuh suami istri, Bu. Jadi kalau referensi Pak Sedoni tadi itu ada 7, maka di deskripsinya juga ada 7. Suami istri aja. Kalau yang tadi saya lihat cuma 1 tuh. Cuma satu. Nah, itu harus lengkap itu. Suami istri aja. Kalau di deskripsinya ada manggil kalimat ini, sitasi ini, maka di daftar pustakanya ada. Gitu. Nah, kalau bisa diperbanyak state of the art. State of the art. Kalau nggak salah kemarin sudah saya ini ya. Jadi referensi itu ada 2. Referensi itu ada 2. Yang satu itu adalah basic knowledge. Yang kedua itu adalah state of the art. State of the art itu penelitian yang relevan, yang terkini, yang terkait dengan problemnya Pak Indra, Pak Doni, dan Bu Maya. Kan kita ngumpulin banyak paper tuh, jadi minimal banyak lah. Nah, kalau referensi yang terkait dengan basic knowledge, itu referensi yang terkait dengan definisi biasanya. Misalkan, unplug itu adalah gini. Itu kata siapa? Oh, kata Pak Geraldi. Nah, berarti dalam kurung Geraldi 2000. Oh, saya tuh mengambil definisi internet. Oh, berarti internet adalah bla 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 Bu Warzukni, Olyan 2000 gitu misalkan. Nah, ini adalah referensi yang terkait dengan knowledge, basic knowledge, dasar dari ini. Ibu Bapak bisa ngelihat dari kata kuncinya. Gitu. Dilihat dari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kalau kelihatan dari situ tadi itu kan ada CT, ya kan ya? Pak Indra ya. Kemudian ada unplug gitu kan ya. Mungkin unplug computer science gitu mungkin. Kemudian apa lagi itu tadi? Dan lain-lain lah, misalnya pembelajaran, learning gitu ya. Learning gitu, pembelajaran. Maka di sini ada referensi terkait dengan definisi. Sedangkan yang state of the art itu yang relevan atau terkait dan terkini. Kenapa kok terkini? Supaya Ibu Bapak tahu perkembangan dunia persilatan itu seperti apa. Biasanya yang ini state of the art itu terkini. Karena kalau definisi itu bisa tahun 30-an. Bisa tahun 1800-an. Gitu ya. Tetapi kalau state of the art itu yang terkini. Bisa dipahami? Mungkin nanti referensi kita lanjutkan minggu depan ya. Bagaimana cara menulis referensi dengan benar gitu ya. Gitu. Ada yang tanyakan di sini? Sampai di situ dulu, sudah maghrib soalnya. Ada yang tanyakan mungkin? 1 atau 2 menit, cukup jelas? Nah tadi kalau mau nanya Pak, kalau siap. tadi kan ada menganalisa ya Pak. Nah menganalisa itu bukannya dari dampak ya Pak? Dapatnya. Jadi dampak itu artinya yang tidak kita lakukan. Yang tadi saya katakan dampak misalkan gini, Pak Banyu itu sebenarnya hanya memprediksi misalnya jumlah penduduk. Tapi yang Pak Banyu tidak lakukan adalah apa hubungannya sama kesejahteraan. Itu urusan kebijakan pemerintah, macam-macam itulah. Kesejahteraan itu nggak hanya tentang jumlah penduduk lah. Nah,
Itu yang saya katakan dampak yang jauh betul. Sedangkan menganalisis hasil evaluasi itu yang kita lakukan. Misalnya Pak Banyu mau membuat mobil atau motor dengan bahan bakar apa begitu. Maka hasil dari penelitian atau penemuannya Pak Banyu tadi itu berupa mobil tuh. Nah, mobilnya kan perlu dianalisa tuh. Misalnya jarak tempuhnya berapa kilometer per liternya, berapa liter per kilometernya, dan seterusnya. Apakah tersendat-sendat dan seterusnya. Nah, itu yang kita analisa. Gitu. Hasil dari penelitian kita. Gitu ya. Bisa jelas ya, Pak Banyu. Karena kadang kita itu overshoot ya, istilahnya overshoot itu tembakannya terlalu melambung. Tembakannya terlalu melambung. Gitu. Tembakannya terlalu melambung. Di kasusnya Pak Indra tidak melakukan itu sebenarnya. Tetapi kayak misalnya siswa dapat dilatih, itu urusannya pribadinya Pak Indra itu. Gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah ini. Dan sebenarnya tujuan itu terukur betul. Terukur betul. Terukur betul. Terukur itu artinya kalau misalnya Ibu Bapak membuat software, softwarenya jadi. Jadinya itu gimana? Barangnya. Makanya ada black box, white box, pengukuran software, TAM, LORI, aksesibilitas dari software itu gitu. Gitu. Jadi harus terukur betul. Kalau misalnya siswa menjadi terlatih, berarti ada peningkatan. Mungkin peningkatannya peningkatan kognitif mungkin. Nah, kognitif itu dilatih itu. Kalau Ibu Bapak ingat di skripsi gitu, dari mana ujian pretest dan post-test gitu kan ya. Post-test dan pretest itu adalah kognitif itu. Kognitif itu artinya menjawab soal. Saya pemahaman dari menjawab soal. Oh, waktu pretest kita dapat 30 nilainya. Ternyata setelah dimasukkan post-test unplug gitu ya, menjadi post-test dapat 90. Itu artinya terukur itu. Terukur itu. Walaupun ini mini riset ya, apalagi mini riset atau ya, yang sederhana sajalah, sederhana saja. Itu bisa dipahami, Bu. Jadi akurasi dari tujuan penelitiannya. Yang belum jelas di tujuan penelitian Pak Indra itu tadi sebenarnya unplug-nya itu apa? Mau pakai Scratch, ya tulis aja di situ. Mau pakai robotik, mau pakai kartu, remi gitu, domino, gitu. Bisa ya? Bisa jelas? Cukup jelas? Masuk suara saya? Cukup, Oke, Pak, aman. clear ya. Oke. Nah, nanti minggu depan kita sampling lagi selain presentasi kelompok 7 ya. Tenang aja, pasti akan kebagian presentasi sih. Tinggal masalah izin waktu. tanya, Pak. Mangga Pak Suratno. Tadi kan di tujuan penelitian itu tidak boleh tujuan pribadi, Pak. Nah, kalau di latar belakang, Pak, apakah boleh berdasarkan latar belakang pribadi, misalnya kesulitan mengajar saya gitu, terus kemudian saya buat penelitian, atau memang harus berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada masalahnya seperti itu, kemudian kita penelitian itu. Iya. Kalau di latar belakang ya, background motivasi ya. Kalau saran saya sih awalnya, ini ngomong awalnya Pak Suratno. Ide awalnya itu bisa macam-macam. Bisa karena Pak Suratno punya masalah pribadi, bisa karena dibisiki oleh Pak Asep Doni, bisa karena Pak Suratno terlalu rajin baca jurnal, bisa juga Pak Suratno mimpi waktu tidur siang. Nah, itu rahasia kita, rahasia peneliti. Tetapi habis itu dijustifikasi Pak Suratno. Justifikasinya adalah bahwa masalah ini itu bukan masalah pribadi. Ini tuh masalah dunia persilatan ini. Kalau nggak diselesaikan, dunia gonjang-ganjing. Nah, itu baru Pak Suratno akan masuk jurnal. Awal ceritanya boleh dari mana saja. Boleh dari mana saja. Tetapi ketika dituliskan di latar belakang, kita perlu penguat itu argumennya. Bahwa permasalahan saya itu penting loh. Bahwa kita itu penting loh mikirin bagaimana misalnya mengganti sesi praktikum di masa pandemi dengan menggunakan Zoom ini. Itu kan permasalahan saya itu kan. Saya pribadi itu ketika ngajar machine learning tuh saya bilang ke mahasiswa saya, kita mestinya ada praktikum nih.
Oh, tapi gimana nih, nggak ada praktikum nih, karena ada pandemi nih. Itu masalah pribadi saya. Tapi saya yakin masalah pribadi saya itu juga masalah Pak Sedoni, Pak Suratno, dosen-dosen di UNER, dosen-dosen di ITB, dan seterusnya. Pertanyaan saya, tahu dari mana dosen-dosen di ITB itu punya masalah yang sama dengan saya? Tahu dari mana? Dari paper, Pak. Dari paper, betul. Betul, Pak Suratno. Dari paper. Maka masalah pribadi saya awalnya itu, saya tarik, saya gembar-gemborkan bahwa ini tuh masalah banyak orang. Kelihatan nih, ini paper ini membahas masalah itu. Paper itu juga berusaha mencari solusi itu. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi awal ceritanya sih boleh, saya juga begitu. Kadang ini masalah ini sih, masalah pribadi saya. Tapi habis itu saya cari-cari justifikasinya supaya kuat. Bukan masalah personal. Kalau masalah personal, takutnya dunia persilatan nggak mikirin itu. Ya walaupun ada juga sih yang sebenarnya personal itu sebenarnya masalah dunia persilatan. Gitu. Tapi itu jarang. Makanya yang paling aman adalah basisnya adalah permasalahan dari kita baca paper. Itu saintis, gitu. Scientific betul. Gitu. Gitu ya. Karena masalah kita bisa jadi cupu ya. Cupu itu apa? Sederhana. Gitu ya. Gitu. Walaupun belum tentu, bukan berarti tidak penting ya, penting ya. Cuman kita tinggal solusi yang paling win-win solution adalah masalah kita yang sederhana ini kita cari justifikasinya. Gitu. Kita cari justifikasi. Begitu mungkin. Ya, terima kasih Pak Suratno udah bertanya. Ada yang lain mungkin? Nah, nanti kita improve ya. Minggu depan ingatkan saya ada tugas berikutnya ya. Karena ini sudah mulai ini, nah nanti langkah-langkah demi langkahnya apa begitu ya. Kita coba ini. Cukup? Jelas? Cukup ya? Oke. Siap? Baik, kalau cukup alhamdulillah kita cukupkan pertemuan sore ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Bu. Ya.